warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oki Ramadan dari Fakultas Peternakan, Prodi S1 Peternakan, dengan nomor induk mahasiswa B1D02410139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Etika Politik. Pengertian etika politik. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus adalah etika yang membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Pengertian politik berasal dari kosakata politics, yang memiliki arti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Dimensi politis manusia. Manusia sebagai makhluk individu sosial berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat mungkin memenuhi segala kebutuhannya jikalau mendasarkan pada suatu anggapan bahwa sifat kodrat manusia hanya bersifat individu atau sosial saja. Dalam kapasitas moral, kebebasan manusia akan menentukan apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak harus dilakukannya. Konsekuensinya, ia harus mengambil sikap terhadap alam dan masyarakat sekelilingnya. Ia dapat menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, akan tetapi terdapat suatu kemungkinan untuk melawan mereka. B. Dimensi politis. Kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia secara alamiah, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial sulit untuk dapat dilaksanakan karena terjadinya pembenturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itu yang disebut negara. Oleh karena itu, berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan, hukum dan negara, sistem-sistem nilai, serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan nilai kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Negara Indonesia yang berdasarkan sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan negara dan menyelenggara negara pada nilai religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan nilai religius, melainkan berdasarkan nilai hukum serta demokrasi. Kesimpulannya yaitu, secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah yang tidak baik dan dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim otoriter yang memaksakan kehendak kepada
manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini, maka seseorang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu, aktualisasi etika politik harus senantiasa berdasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Yang terakhir, saran. Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai segi terwujud dengan adanya kesinambungan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan kepastian masyarakat untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang ditetapkan. Karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut dengan adanya dukungan rakyat sebagai bagian terpenting dari terbentuknya suatu negara. Sekian presentasi dari makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.